Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah iQOO 13. Jadi tiap kali iQOO ngeluarin seri flagshipnya, itu tuh kayak semacam sinyal atau tanda kalau chipset Snapdragon paling kenceng di tahun itu bakal bisa dicoba di Indonesia. Ya, mereka udah ngelakuin ini sejak tahun 2022. Dari zamannya iQOO 11 dengan Snapdragon 8 Gen 2 pertamanya, terus lanjut lagi ke iQOO 12 ya, yang debut pakai Snapdragon 8 Gen 3, dan masih terus dilakukan konsisten sampai sekarang. Ini yang paling baru, iQOO 13, HP dengan chipset Snapdragon 8 Elite. Yang pertama dan sekaligus yang resmi masuk Indonesia. Ini ya chipset tenaga paling kenceng untuk saat ini ya, dan bakal banyak dipakai di HP-HP flagship tahun ini. Sebenarnya nggak cuma pertama doang, iQOO 13 ini bisa dibilang HP dengan Snapdragon 8 Elite yang termurah di pasaran untuk saat ini ya. Ini udah ada varian yang 1225 GB yang harganya tuh main di 10 juta kembali 1000. Ya sebenarnya iQOO 13 ini bukan satu-satunya yang pakai Snapdragon 8 Elite ya, karena Samsung kemarin juga udah ngeluarin Trio S25 series ya, dan tiga-tiganya pakai Snapdragon 8 Elite. Cuma ya kalau Samsung kan kelasnya beda, dan ini main di harga lebih mahal ya, yang tembus di belasan juta. Performa nambah kenceng jelas iya, karena ya secara angka ini tuh naiknya cukup signifikan ya, bahkan hampir setengahnya Snapdragon 8 Gen 3 yang kemarin. Tapi kencang-kencang kayak gini, emang kepake buat apa sih? Yuk kita bahas. Nah, Snapdragon 8 Elite ini bisa dibilang seri yang lompatannya itu lumayan signifikan sih. Bahkan dia tuh udah pakai komponen chipset yang setara dengan chipset laptopnya Qualcomm yang pakai Snapdragon X Elite. Makanya ya di belakang namanya tuh sama-sama ada Elite-nya. Nah, dua chipset ini tuh sama-sama pakai CPU Orion yang performanya tuh jauh lebih ngegas daripada CPU Cortex yang selama ini ada di chipset-chipset Snapdragon yang ada di HP. Nah, bedanya kalau Snapdragon X Elite yang ada di laptop itu punya 12 core, si Snapdragon 8 Elite ini punya 8 core, yang mana 2 core utamanya tuh jalan up to 4,32 GHz. Ya, bayangin, chipset HP sekarang udah sengebut itu, Pak. Dan gak cuma itu doang, memori HP ini juga super duper monster ya. Ini udah pakai RAM LPDDR5X yang ditandamin sama storage yang juga sama-sama ngebut pakai UFS 4.1. Tapi kalau untuk kapasitasnya ini beda-beda harga ya. Yang paling kecil itu 12256 GB. Ini harganya lebih murah di 10 juta kembali 1000. Cuma dia jualan online doang. Nah, kalau pengen yang lebih lega lagi di 16512 GB itu kita perlu nambah sekitar 2 juta ya. Dan ini tuh nggak cuma online tapi kita bisa juga beli di toko-toko offline. Secara angka benchmark ini juga sih paling atutu ya, skornya 2 juta lebih, dan kadang tuh saya mikir ya, mesin atau chipset sengebut ini emang kepake buat apa sih? Paling kerasa sebenarnya pas dipakai buat render video ya. Ini saya coba render video 4K 60 fps di CapCut, durasi 1 menit dan editing 3 layer, gak nyampe 25 detik udah jadi videonya. Kalau buat main game gimana nih? Push rank Mobile Legends juga udah bisa digaspol, mentok di 120 fps. Settingan ultra-ultra juga kebuka semua. Respons layar satset, mainin hero-hero fast hand juga udah enak banget. Apalagi tipe layarnya agak lebar itu ngasih ruang gerak yang lumayan lega. Cuma emang angka touch sampling rate-nya tuh pas saya cek nggak yang wah-wah banget ya. Ini cuma dapat di kisaran 300-an Hz. Main PUBG Mobile juga udah kebuka nih 120 fps-nya. Smooth, lancar, sama sekali nggak ada beban lah di sini. Sampai di momen main game berat pakai settingan nyiksa di Genshin Impact, ini juga udah tembus di frame rate yang paling maksimal 60 fps. Yang mana performa kayak gini juga sebenarnya udah bisa kita nikmatin di chipset Snapdragon flagship sekitar 1-2 tahun yang lalu. Bahkan main tanpa fan cooler pun HP ini tuh masih bisa santuy ya, main Genshin Impact di highest 60 fps. Frame rate-nya tuh nggak ada yang loncat-loncat, rata tuh garisnya. Nah, karena semuanya udah tembus batas maksimal, paling iQOO tuh mainin tweak-tweak tambahan ya buat tingkatin pengalaman gaming. Kayak di sini ada yang namanya frame interpolation. Jadi kalau menu ini diaktifin, by software animasinya tuh bakal lebih diperhalus lagi. Ada juga super resolution ya, yang bisa maksimalin resolusi layar 2K-nya di game-game tertentu. Jadi ya visualnya tuh kelihatan lebih tajam dan juga rapet. Ya secara ekosistem gaming sih sebenarnya platform Android itu belum sepowerful iOS ya buat ngebukain pintu game-game AAA yang grafisnya tuh konsol atau PC banget. Mestinya dengan keluarnya Snapdragon 8 Elite ya, terutama di HP ini, apalagi komponennya sih katanya udah setara chipset laptop ya. Tipis-tipis lah bisa dikenalin 1 atau 2 game AAA yang bikin ini chipset tuh nggak terlalu mubazir performanya. Ya sekarang ini kan kita tahu paling cuma kepake antara seperempat atau setengahnya doang gitu. Jadi belum maksimal lah potensi dari chipset Snapdragon 8 Elite ini. Ya paling mentok-mentoknya nyobain emulator. Ini saya udah coba emulator PS2 dan di sini tuh lancar banget.
Saya juga udah nyobain Winator ya, dan saya ngarepin game-game AAA bisa dicobain di HP ini. Tapi sebaiknya diturunin lah ekspektasinya, karena Winator sendiri sampai saat ini belum bisa jalan optimal di HP ini ya. Bisa diinstal aplikasinya, tapi pas kita coba running game Windows, itu bener-bener ngeblank dan nggak ngerespon apa-apa. Dari segi speed ini emang naiknya banyak banget ya. Tapi sebenarnya highlight dari Snapdragon 8 Elite kalau saya lihat ya, itu di tingkat kestabilan dan irit dayanya. Ini tuh jadi nilai jual utama lah dari chipset baru ini. Saya ngerasain banget main atau mabar 2-3 match nonstop dan di HP ini tuh masih kerasa adem gitu, nggak yang anget-anget banget. Bahkan udah nggak ada lah sensasi kayak megang setrikaan kayak biasa saya alamin pas main game di HP-HP yang chipsetnya Monster. Terus vapor chamber di HP ini juga ngaruh banget ya, buat ngeredam suhunya tuh supaya nggak lebih dari 40 derajat Celcius. Meskipun kita siksa pakai grafis dan frame rate yang berat. Dan prinsipnya masih sama ya, selama bodinya tuh nggak yang panas-panas banget, baterainya juga turun lebih sopan. Jadi ya nggak deras-deras banget lah konsumsi baterainya. Ya, chipset kencang ini juga ngebuka konektivitas yang lebih luas lagi. Nggak cuma 5G ready, ini juga udah support WiFi generasi ke-7 ya. Ya meskipun di Indonesia juga belum bisa dipakai maksimal, tapi WiFi 6 sendiri sebenarnya juga udah stabil dan ngebut banget. GPS-nya juga udah satset kunci lokasi, terus akurasinya juga cukup bagus ya, meskipun kita pakai buat navigasi di dalam ruangan sekalipun. Terus NFC-nya juga udah 360 derajat ya, yang artinya kita nggak cuma bisa pakai NFC untuk top up atau ngecek saldo doang, tapi kita juga bisa bikin virtual card ya, atau kita bisa nge-cloning kartu akses apartemen. Jadi kartunya bisa kita tinggal dan kita bisa pakai cukup dari HP-nya doang. Dan port USB-nya juga udah pakai 3.2 yang artinya udah bisa display out ke monitor eksternal. Tapi ini untuk mirroring doang ya, artinya nggak secakep punyanya Samsung ya yang DeX Mode yang bisa ngasih tampilan ala-ala PC. Tapi jujur ya, mesin sepowerful ini tuh rasanya performanya nggak terlalu kepake maksimal gitu ya buat ngerjain fitur-fitur AI yang produktif yang sekarang ini tuh jadi jualannya HP-HP flagship. Ya di sini ada fitur AI bawaan Fantos OS 15, tapi ya levelnya tuh kayak AI di HP-HP Vivo atau iQOO yang kelas tengah atau mid range gitu. Kayak AI Racer di sini juga ada, tapi ya gitu. Harusnya sih bisa lebih rapi dan bisa lebih magic lah buat ngilangin objek dengan chipset yang semonster ini. Sampai AI yang powerful ya, yang lebih butuh performa dari chipset monster kayak AI buat transkrip suara, AI summary, AI buat nerjemahin dokumen, atau AI interpreter ya buat ngobrol pakai bahasa asing, itu semuanya nggak ada di HP ini. Ya jaminan update software sih cukup panjang ya, bahkan dijanjiin dapat 4 kali upgrade Android. Dan di sini saya cukup berharap sih sama iQOO supaya bisa tipis-tipis lah ngasih fitur AI tambahan lagi di update software selanjutnya. Kan sayang gitu ya, mesin udah sekelas BMW, tapi ya pemakaiannya tuh cuma buat muterin komplek doang. Ya, di luar absennya fitur AI yang penting-penting tadi, sebenarnya dari segi layar ini HP tuh berasa flagship banget. Ini nggak cuma lebih gede di 6,82 inch, tapi dia udah pakai panel yang udah sama bagusnya kayak seri tahun lalu ya, yaitu AMOLED LTPO 144 Hz. Secara angka mungkin kelihatan cukup boros baterai ya si 144 Hz ini. Tapi jangan salah, ini LTPO yang artinya kalau mode gabut layarnya tuh bisa turun ke 1 Hz doang. Jadi tetap kerasa irit baterai. Yang berasa upgrade di layarnya itu di resolusinya ya, yang sekarang tuh udah naik ke 2K. Jadi ya buat dipakai maraton streaming tuh udah enak banget, mantep, tajamnya dapat. Tapi kalau butuh irit baterai juga bisa diturunin sih resolusinya. Terus fingerprintnya juga udah pakai 3D ultrasonic ya. Ini tuh nggak cuma menang cepet doang, tapi ini tuh masih berfungsi dengan sangat baik meskipun tangan saya posisi basah dan juga kena air. Nah ngomong-ngomong soal air nih, ini HP juga udah bestian nih sama basah-basahan. Ya, iQOO 13 sudah ngantongin sertifikasi IP68 dan IP69 ya. Jadi level kena airnya tuh bukan cuma sekedar kena cipratan doang, tapi udah bisa dicelup-celup ke dalam air. Terus baterainya juga cukup badak ya, bahkan untuk kelas flagship sekalipun. Ini kapasitasnya 6150 mAh. Dan nggak expect sih dengan baterai segede itu, ini bodinya masih kelihatan normal ya, alias nggak bongsor-bongsor banget. Tapi ya nggak heran ya, baterai iQOO atau baterai Vivo emang terkenal bisa ngasih kapasitas yang gede, tapi nggak ngorbanin bobot yang naiknya signifikan. Ini saya pakai buat sosmed sampai maraton streaming, baterainya tuh turunnya sopan banget Pak. Tapi yang bikin lomo sih pas dipakai buat main game ya.
Bayangin, saya biasa main Genshin Impact, itu tuh setengah jam baterai bisa turun drastis di sekitar 14-17%. Nah, di HP ini tuh cuma turun 10% doang. Baterai segini ini juga ditanemin sama charger bawaan 120 watt yang kelewat kenceng. Seberapa kenceng? Ini saya cas dari posisi 10% ya, sekitar 15 menit, itu udah tembus di atas 50%. Dan sampai benar-benar full, seberapa cepet? Ini saya sambil nonton drakor ya, satu episode belum kelar, ini tuh udah full duluan. Ya, ini cuma setengah jam lebih dikit. HP ini benar-benar super lah kalau untuk urusan speed atau kecepatan. Tapi ada satu celah nih yang perlu dipertimbangin sebelum beli iQOO 13, yang mana ini upgrade-nya nggak segokil spek-spek yang lainnya. Ya, bagian kameranya. Ini formasi kameranya masih full tim, ada kamera utama 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX921 dan ada OIS-nya. Terus ditemenin sama kamera ultrawide 50 megapiksel juga, dan juga ada kamera tele 2 kali optical zoom 50 megapiksel yang juga ada OIS-nya. Cuma untuk kamera zoom ini memang kerasa agak downgrade ya dari iQOO 12, yang mana dulu itu pakai periskop. Jadi ini masih tele biasa ya. Jadi memang zoomnya tuh agak terbatas lah, beda sama yang dulu. Ya, meski berasa nggak ada peningkatan yang signifikan, malah ada yang turun kelas, tapi hasilnya nggak ngaco-ngaco banget sih. Masih lebih mending daripada kamera HP-HP gaming yang sekedar ada doang. Di sini foto-fotonya udah cukup instagramable ya, tajamnya berasa, warnanya juga relatif pekat, dan performa HDR-nya masih kelihatan lumayan. Ini kebetulan pas lagi hunting foto siang, lagi dapat cuaca yang lumayan cerah dan terik. Jadi ya tipis-tipis masih bisa dapat warna biru langit dan kerutan awan yang cukup crispy di kameranya. Paling ya ultrawide-nya sih yang berasa B aja. Kualitasnya agak turun dari kamera utama dan kelihatan lebih redup, terus nggak terlalu gonjreng juga. Lensa tele 2 kali zoomnya juga nggak terlalu wah ya, karena zoom segini tuh sebenarnya pakai digital pun nggak terlalu jauh beda detailnya. Kalau buat foto-foto malam, ya oke lah, tapi masih jauh dari mode malam kelas flagship pada umumnya. Yang saya bingung sih, kok shutternya masih berasa muter-muter ya pas pakai mode malam kayak gini. Padahal pengalaman tiap pakai HP yang chipsetnya tuh super duper kenceng, shutter di mode malamnya sampai processing gambar akhirnya itu tuh nyaris nggak berasa. Lah ini masih harus nunggu sekitar 2-3 detik. HP gaming dipakai buat ngevlog, ya sebenarnya oke-oke aja ya, karena memang HP gaming kan berangkat pakai chipset yang powerful, chipset Monster, yang ujung-ujungnya juga ngaruh nih ke kamera supaya dia bisa ngerekam resolusi yang paling cakep atau paling tajam lah. Nah ini iQOO 13 sudah bisa rekam 4K 60 fps di kamera depan ya, jadi bukan kamera belakang doang, tapi di kamera depan juga bisa. Ini saya pakai sambil jalan. Kalau lihat preview sih masih kayak ada goyang tipis-tipisnya ya, nggak yang stabil-stabil banget. Kalau saya ring ke backlight, tuh stiker di belakang, muka saya sih masih kelihatan cukup jelas ya, nggak terlalu yang hitam banget. Tapi suka sih sama langit sore ini tuh biru banget kan. Kalau belakang tuh birunya kelihatannya. Nah kalau suara saya gimana nih? Udah kedengaran cukup jelas atau masih ada keresek-kereseknya? Coba komen di bawah. Nah kalau untuk kamera belakang ini dipakai buat konten juga udah mantep ya, resolusi mentongnya tuh di 8K 30 fps. Cuma ya karena ukurannya tuh bakal gede banget, ya udah pakai 4K 60 fps aja udah mumpuni banget sih ini. Tajamnya dapat, smoothnya juga cakep. Dan kamera belakang ini udah multi lens ya, dia bisa pindah-pindah ke lensa ultrawide kayak gini. Otomatis dia juga ngikutin frame rate-nya ya ke 60 fps. Pindah lagi satu kali, terus kita coba zoom ya pakai lensa tele 2 kalinya. Nah, set. Pindah-pindahnya tuh juga enak. Cuma ya ini masih belum bisa pindah ke kamera depan, jadi ya pindah-pindah antar lensa di belakang doang. Terus kalau dipakai buat konten malam-malam, kamera video belakangnya juga not bad ya.
stabilnya masih kejaga, warnanya masih gonjreng, dan juga minim noise. Cuma ya pas balik ke kamera depan, stabilnya emang udah agak kacau lagi ya. Karena pas siang-siang aja tuh masih berasa gempa buminya, apalagi mode remang-remang kayak gini. Next update kalau dibenerin stabilisasi buat kamera depannya, ini bakal lebih oke sih. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda nggak terlalu butuh level kamera flagship yang bisa dipakai buat foto pori-pori bulan atau matahari, atau ngelihat hasil foto dan videonya tadi tuh, wah ini mah udah bagus banget. Ya udah, langsung gas aja ambil iQOO 13. Seriusan sih, speed yang dikasih HP ini tuh bener-bener terlalu dewa gitu untuk harga sekelasnya. Dan ini tuh nggak cuma menang di speed chipset doang ya, tapi tuh hampir semuanya. Mulai dari memori, layar, bahkan sampai charger. Ya, dengan semua speed yang dikumpulin di satu HP kayak gini, kira-kira ada yang bisa main lebih murah nggak ya dari iQOO 13 di tahun 2025 ini? Kalau ada, pecah sih. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama iQOO 13. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.